Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mutasi berdasarkan bagian yang mengalami mutasi. Yang kemarin bahwa macam mutasi berdasarkan bagian yang mengalami mutasi ini ada dua. Yang pertama mutasi gen dan yang kedua mutasi kromosom. Untuk yang mutasi gen kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke mutasi kromosom. Kromosom dapat mengalami mutasi jika terjadi perubahan pada struktur atau susunan dan jumlah kromosom. Mutasi ini biasanya juga disebut dengan mutasi besar. Karena susunan kromosom yang mengandung banyak gen, sehingga jika terjadi mutasi pada kromosom akan menimbulkan perubahan fenotip yang lebih besar. Fenotip itu berarti sifat yang nampak. Bahkan dapat muncul individu baru hasil mutan yang betul-betul menyimpang dari aslinya. Adapun macam-macamnya untuk mutasi kromosom, yang pertama yaitu mutasi karena perubahan struktur kromosom. Mutasi ini dibedakan satu, delesi atau defisiensi. Dari kata delete yang berarti hilang. Adalah peristiwa hilangnya satu segmen kromosom karena patah pada saat pembelahan sel. Dengan demikian, beberapa gen yang terdapat pada kromosom mungkin akan tampak atau tidak tergantung pada kepentingan gen dalam sel. Contoh dari peristiwa delesi ini yaitu pada manusia yang mengalami sindrom Cri-du-Gat, yaitu anak yang baru lahir biasanya menunjukkan warna seperti suara seperti suara kucing. Nah, itu adalah penderita sindrom ini. Yang kedua yaitu duplikasi. Duplikasi terjadi ketika terjadi pengulangan. Duplikat itu pengulangan pada bagian kromosom dan identik pada bagian lain segmen tersebut. Dari kata duplikat. Yang ketiga, inversi, yaitu perubahan arah dari segmen kromosom. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh kromosom yang telah mengalami kerusakan. Kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya. Hanya saja dalam arah yang berlawanan. Yang keempat, translokasi, yaitu mutasi yang disebabkan oleh pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom yang lainnya. Yang kelima, katenasi, yaitu mutasi kromosom yang terjadi apabila suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Berikutnya yang kedua yaitu mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Yaitu yang pertama adalah aneuploidy atau penggandaan. Susunan kromosom tubuh yang normal adalah 2N atau diploid. Namun apabila terjadi mutasi, susunan kromosom akan berubah. Ada yang mengalami pengurangan kromosom dan ada pula yang mengalami penambahan kromosom. Yang kedua, aneuploid, yaitu terjadi pada manusia yang menimbulkan berbagai jenis kelainan atau sindrom. Nah, ini sering kita mendengar ada sindrom Down.
sindrom Patau, sindrom Edward, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Jacob, dan sindrom triple X, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apa ciri-ciri dari macam-macam ini? Yang pertama dulu yaitu sindrom Down. Nah, di sini ada gambar ya, bahwa sindrom Down ini terjadi karena kromosom nomor 21 gagal berpisah, sehingga individu penderita memiliki kromosom tambahan pada kromosom nomor 21. Pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mental penderita terhambat dan berkurangnya ketahanan tubuh terhadap infeksi. Ciri-ciri penderita sindrom ini, yang pertama, ukuran mulut kecil dan lidah berukuran besar sehingga menyebabkan lidah selalu terjulur. Pertumbuhan gigi terlambat dan tidak teratur. Lehernya agak pendek, kaki agak pendek, dan jarak di antara ibu jari kaki dan jari kaki kedua agak jauh terpisah. Nah ini ya, kromosom itu ada ini 23 pasang, di mana yang satu pasang ini adalah kromosom. Ya, kromosom atau kromosom kelamin, dan yang ini kromosom tubuh ada 22 pasang. Nah, yang nomor 21 ini ya tadi disebutkan itu mengalami gagal berpisah. Jadi tidak mau pisah sehingga ini tinggal 2 tambah 1 akhirnya 3. Nah, ini ya, ini trisomi nomor 21. Nah, ini gambar orangnya. Yang kedua, sindrom Patau. Terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 13. Ya, nomor 13. Ya, ini jumlahnya ada 3 juga. Ciri-cirinya mata serius, kerusakan otak dan peredaran darah, mengalami keterbelakangan mental. Ya, kebetulan Bu Jum ini dapat gambar ini bayi. Ya, ini masih bayi, bahkan ini ya, bibirnya juga sumbing ini ya. Ini terjadi karena sindrom Patau. Yang berikutnya sindrom Edward. Nah, ini gambarnya anaknya. Ini juga terjadi karena trisomi, berarti penambahan 1 kromosom gagal berpisah juga, yaitu nomor 18 ini. Ini jumlahnya ada 3. Nah, ini ciri-cirinya apa? Letak telinga rendah. Nah, ini telinga ini kelihatan lebih rendah. Harusnya normal kan di sini. Ya, urut dengan kacamata yang ini. Rahang bawah rendah, mulut kecil, dan memiliki keterbelakangan mental. Nah, ini gambar orangnya, foto orangnya. Berikutnya sindrom Turner. Nah, ini sindrom ini memiliki ciri-ciri keganjilan pada ginjal, terdapat gangguan pada pembuluh darah dan jantung, payudara tidak ada atau tidak berkembang. Diderita oleh wanita. Nah, ini laki-laki tidak ada, ini hanya wanita. Tubuhnya pendek, memiliki leher yang bersayap ini. Nah, ini lehernya ini sayapnya. Nah, ini ya, bukan sayap kayak burung loh ya, yang sayapnya seperti ini. Berikutnya sindrom Jacob. Sindrom ini terjadi karena ini. Ciri-cirinya bertubuh normal dan perawakan tinggi. Wajah menakutkan, tingkat kecerdasan rendah, bersifat antisosial. Berikutnya sindrom triple X. Nah, ini pada kromosom gunosom. Nah, sindrom ini ciri-cirinya tingkat kecerdasan rendah, kepala kecil, lambat dalam berbicara, sulit berinteraksi dengan orang. Berikutnya dampak mutasi. Ya, dampak positifnya ini, dampak negatifnya ini. Nah, itu yang bisa Bu Jum sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.